pelajaran, yaitu penggunaan busur derajat. Di sini ada dua jenis busur derajat. Yang pertama seperti ini, yang kedua tidak penuh ya di sininya. Nah, sebaiknya teman-teman menggunakan busur derajat yang full seperti ini, bergaris, supaya lebih tepat dalam penggambaran busurnya nanti dan penentuan busur derajatnya. Berbeda dengan ini, kalau yang ini teman-teman agak kesulitan nanti untuk menggambar sudutnya dan menarik garisnya, karena di sini ada tidak ada garis ya, jadi terpotong di sini. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan busur derajat seperti ini. Oke, itu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menggambar sudut. Pertama dalam menggambar sudut adalah kita gambar garis dulu. Setelah gambar garis, beri nama di ujung garisnya, yaitu titik A dan titik B. Setelah itu, di sini ada titik pusat busur. Titik pusat busur tempatkan pada salah satu titik, misalkan titik A, seperti ini, secara tepat dan lurus dengan garis busurnya. Setelah itu, kita lihat di sini ada 0. Angka 0 ini merupakan tanda awal untuk teman-teman menentukan busur derajat dari sudutnya yang akan digambar. Berapa besar sudut yang akan digambar nanti? Misalkan yang akan digambar adalah sudut 40. Kita lihat dari 0 sini, 0, 10, 20, 30, 40. Maka teman-teman beri tanda, luruskan dari titik yang A ini, 40. Maka di sini diberi tanda. Setelah itu, teman-teman tarik garis dari ujung titik A ke titik ini dan diluruskan. Seperti ini, secara tepat. Nah, setelah itu teman-teman beri tanda 40 derajat. Seperti itu. Ya, yang kedua, semoga sudah paham sampai di sini. Yang kedua, karena ada dua titik, kita akan mencoba menggambar sudut dari titik yang B. Oke. Ya. Sama seperti yang titik A tadi, kita tempatkan titik pusat busurnya ke titik B. Seperti ini, dan luruskan dengan 0. Nah, di sini 0 yang ada di sisi garisnya, garis titik B adalah 0 yang berwarna hitam. Nah, maka kita gunakan 0 yang berwarna hitam, bukan yang berwarna merah. Kenapa? Karena kalau yang berwarna merah di sini tidak ada garisnya. Maka kita gunakan 0 yang berwarna hitam. Oke, setelah itu teman-teman tentukan besar sudut yang akan digambar. Misalkan 120. Kita lihat 0, 10. Kita cari angka 120. Di sini diberi tanda, luruskan juga. Setelah itu, seperti tadi, tarik garis dari ujung titik B sampai titik yang sudah kita gambar tadi. Nah, tarik garis dan teman-teman sudah menggambar sudut 120 derajat. Semoga lebih difahami. Selanjutnya kita akan mengukur sudut. Di sini ada sudut BCD. Sudut BCD ini berarti yang jadi titik fokusnya yaitu yang di tengah, yaitu sudut C. Berarti kita tempatkan titik pusat busur derajat ini di titik C, seperti ini. Setelah ditempatkan, luruskan. Jika kita mau menggunakan kaki sudut CD, berarti luruskan dengan 0 yang ada di sisi sebelahnya, yaitu 0 yang berwarna merah. Kita tidak menggunakan 0 yang berwarna hitam. Kenapa? Karena memang tidak ada garis yang melaluinya. Maka kita gunakan sisi 0 yang berwarna merah. Kita tempatkan, luruskan seperti ini, dan kita lihat menunjuk ke garisnya, menunjuk ke sudut berapa. Kita lihat 0, dan ternyata garisnya yang B ini menunjuk ke angka 70. Maka kita tentukan berarti sudut BCD memiliki sudutnya yaitu 70 derajat. Maka kita bisa tulis di sini adalah 70 derajat. Oke. Yang kedua yaitu sudut PUV.
TUV. Maka kita fokus konsentrasi kita ke sudut U yang di tengah. Kita tempatkan titik sudutnya, titik busur derajatnya, maaf, di titik U. Seperti ini. Dan luruskan. Kita menggunakan 0 yang ada di sebelahnya, yaitu yang berwarna merah, karena garisnya menunjuk ke sisi sebelah sini. Kita tempatkan, luruskan, dan kita lihat dari 0 sini T, garis T atau kaki sudut UT menunjuk ke angka berapa? Ternyata ke angka 150. Berarti sudut TUV besarnya adalah 150. Nah, teman-teman juga bisa mengukur dari kaki sudut yang lain. Misalkan ingin mengukur dari kaki sudut UT, bisa. Tempatkan seperti ini, tetap titik pusat busurnya di U, masih tetap di U, dan kita gunakan 0 yang warna hitam. Seperti ini, luruskan. Sudah. Setelah itu kita lihat yang 0 ini warna hitam ya yang kita gunakan, karena di sini ada garis UT atau kaki sudut UT. Kita lihat 0 di manakah? Ternyata kita lihat di sini UV-nya menunjuk ke angka 150 karena kita menggunakan 0 yang berwarna hitam. Maka sama dengan yang awal, yaitu yang menggunakan kaki sudut UV, besarnya adalah 150. Jadi kedua cara itu bisa kita gunakan untuk memastikan apakah sudut yang sudah kita ukur benar. Kalau keduanya sama hasilnya, berarti sudut yang sudah kita ukur itu adalah benar jawabannya. Oke, mudah-mudahan sudah paham untuk pengukuran sudut. Selanjutnya kita akan mengukur sudut yang ada pada bangun datar. Di sini adalah bangun datar, namanya trapesium siku-siku. Ada 4 titik sudut, yaitu ada K, L, M, dan N. Oke, di sini yang pertama KLM. KLM berarti kita fokus ke yang tengah, yaitu sudut L. Kita lihat sudut L. Kalau kita lihat bentuknya, teman-teman di awal sudah belajar tentang 3 jenis sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, ketika ada sudut yang dibentuk dari garis vertikal dan horizontal di sini, maka dia akan membentuk sudut siku-siku yang tentunya teman-teman sudah bisa menebak, yaitu besarnya 90 derajat. Tapi jika memang ingin dibuktikan, kita buktikan. Ketika teman-teman mengukur seperti ini, menempatkan titik pusat busur derajat di L dengan posisi seperti ini dihindari atau salah. Kenapa? Karena tidak ada garis atau kaki sudut yang akan kita ukur, hanya penempatan 0 saja seperti ini. Sedangkan L sendiri sudutnya KLM, LM kaki sudut yang lain adanya di sisi yang lain, jadi tidak bisa kita ukur seperti ini. Oke, teman-teman bisa mengukurnya dengan begini. Nah, di sini ada KL kaki sudut yang kita gunakan, dan sisi sebelah sini nolnya seperti ini. Dan kita lihat LM menuju ke angka 90. Jadi memang sudah terbukti besarnya L adalah 90. Jadi kita tulis sudut KLM adalah besarnya 90 derajat. Oke, selanjutnya sudut LMN. Kita fokus ke yang di tengah, yaitu sudut M. Sudut M juga sama, terbentuk dari garis vertikal dan horizontal, maka kita sudah bisa menebaknya sama 90 derajat. Jika ingin diukur juga bisa dengan kaki sudut LM seperti ini. Tempatkan titik pusat busur derajatnya di titik M seperti biasa. Nolnya kita gunakan yang merah karena garisnya mengarah ke sini seperti ini. Dan M-nya dan N-nya garis ini menunjuk ke angka 90 seperti ini. Jadi besar sudut LMN juga sama 90 derajat. Oke, selanjutnya adalah sudut MNK.
sudut MNK. Fokusnya adalah ke N-nya. Kita ukur besarnya, tempatkan seperti biasa titik pusat busur derajatnya di N. Seperti ini. MNK, maka kita gunakan kaki sudut MN. Luruskan dengan 0 busurnya, 0 derajatnya. Setelah lurus seperti ini, kita lihat ada di angka berapa. Nolnya dari sini ya teman-teman ya, karena garisnya ada di sebelah sini. Kita lihat ternyata dia ada di angka 50. Ini NK ya, di sini 50. Maka besar sudut MNK adalah 50. Oke. Teman-teman juga bisa mengukurnya dari kaki sudut yang lain untuk sudut MNK. Misalkan saya mau mengukur dari kaki sudut NK, bisa. Kita gunakan seperti ini. Tempatkan juga titik pusat busurnya di N. Seperti ini. Yang kita gunakan nolnya karena sisinya garisnya di sini, maka 0 ini yang kita gunakan. Seperti ini. Lihat menuju kemana? Nah, ini ya, menunjuk ke sini, garis NM-nya di angka 50. Nah, maka sama, hasilnya juga 50 MNK, seperti itu. Selanjutnya NKL. Maka kita fokus di titik yang tengah, yaitu sudut K. NKL, kita ukur, sama, tempatkan titik sudutnya, titik busurnya di sini di K. Kita pakai kaki sudut NK seperti ini, dan kita lihat menunjuk ke arah berapa. Ini ya, di sini nolnya yang kita gunakan yang merah, ternyata menunjuk ke angka 130. Oke, kita buktikan dulu sekali lagi dengan kaki sudut KL. Oke, seperti ini. Tempatkan di K dan L. Luruskan. 0 yang kita gunakan 0 yang hitam karena di sini tempat kaki sudutnya. Seperti ini. Nah, kita lihat 0 hitam. Ternyata garisnya ada di sini. NK 130, sama. Berarti sudut NKL adalah 130. Dan secara logika kita lihat gambarnya, K ini adalah sudutnya lebih dari 90 ya. Kalau kita lihat secara gambar, maka logikanya adalah ini lebih pasti dari 90. Tuh. Yang terakhir, ini ada segitiga. Kita lihat apakah segitiganya sama kaki, sama sisi. Kita lihat dari sudutnya, PQR. Kita fokus ke sudut yang Q-nya, karena Q-nya yang di tengah. Kita ukur seperti ini. Tempatkan titik sudutnya, titik busurnya, pusatnya di Q. Lalu di sini ya, luruskan seperti biasa. Maka kita gunakan 0 yang ini. Kita lihat di manakah letak P-nya, garis QP-nya. Ini kita lihat ternyata ada di 60. Maka kita bisa tulis PQR adalah 60. Oke, selanjutnya QPR. Maka yang akan diukur adalah sudut P. Kita gunakan kaki sudut PR boleh. Ini ya, tempatkan titik pusat busurnya di P. Di sini sudah, dan kita lihat 0-nya kita gunakan 0 yang berwarna hitam karena di sini garisnya ya ke arah sana, maka kita gunakan 0 yang ada di sana. 0, 10, 20, 30 dan menunjuk di 60 di sini Q-nya. Maka sudutnya PQR juga, QPR adalah 60. Kita tulis 60. Yang terakhir PRQ, kita fokus ke sudut R. Kita bisa menggunakan kaki sudut PR atau RQ untuk mengukurnya. Misalkan kita gunakan yang QR atau RQ di sini ya. Tempatkan di R, titik pusat busurnya. Di sini kita gunakan 0 yang berwarna hitam karena garisnya mengarah ke sini.
Lalu kita ukur kemanakah garisnya. Ya, ternyata mengarah ke RP-nya atau PR-nya mengarah di 60. Maka besar sudut PRQ adalah 60 juga. Ya, teman-teman, nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah kita selesaikan. Silakan teman-teman bandingkan dengan jawaban teman-teman. Mudah-mudahan bisa sama semua. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Mudah-mudahan bisa difahami dan teman-teman lebih paham mengenai cara mengukur sudut ataupun sudut pada bangun datar. Terima kasih. Kita review kembali ya sebelum kita membahas halaman 152. Kita lihat di sini ada sebuah bangun datar, yaitu bangun jajar genjang A, B, C, D yang punya 4 titik sudut. Lalu kita akan mengukur setiap sudutnya. Oh ya, di pertemuan yang materi sebelumnya, ketika sebuah sudut, misalkan ABC, yang akan kita ukur, nah kita bisa mengukurnya dengan bantuan kedua kaki sudutnya. Sudut ABC memiliki kaki sudut AB dan BC. Jadi, kedua kaki sudut ini bisa kita gunakan untuk penempatan busur 0 derajatnya. Supaya lebih paham, maka kita ukur ya. Sudut ABC, yang pertama kita ukur dari kaki sudut AB. Kita lihat dulu. Kita tempatkan di titik pusat sudutnya ABC, berarti sudut B ya. Kita tempatkan titik pusat busurnya di B. Seperti ini. Nah, karena kita menggunakan kaki sudut AB, kita lihat tempatkan di sini dan garisnya ada di 0 derajat yang berwarna hitam, maka kita gunakan 0 derajat yang sebelah sini warna hitam sesuai dengan kaki sudut AB. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita tempatkan dan kita lihat seperti ini, nolnya warna hitam dan kita lihat di sini 0, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai di mana kaki sudutnya menunjukkan ternyata BC menunjukkan di angka 110. Di sini lebih 5. Jadi 115 menunjukkan 115 derajat. Tandanya adalah ini 110 yang garis panjangnya. Lalu di sini ada tengah-tengah antara 110 dengan 120, maka di sini adalah kita tentukan 115 untuk besar ABC. Sudut ABC diukur dari kaki sudut AB. Seperti ini kita tulis 115. Dan sekarang kita ukur dari kaki sudut setelahnya itu BC ya. Kita ukur. Tempatkan lagi-lagi karena sudut ABC. Nah, di tengahnya adalah B, maka titik pusat busurnya harus di B. Seperti ini, kita akan ukur dari kaki sudut BC. Luruskan kembali dengan 0 yang berwarna merah. Kenapa warna merah? Karena ya betul garisnya ya, di sini ada di sebelah busur 0 derajat yang berwarna merah. Tidak kita gunakan yang sebelah sini. Seperti ini teman-teman. Kita lihat. Nah, ini ada 0, 10, kita lihat yang warna merah, ternyata di sini lihatnya berwarna merah ya. 100 dan di sini ada di antara garis hitam antara 110 dengan 120, berarti kita tentukan dia adalah 115 besar sudut ABC diukur dari BC. Nah, setelah kita tentukan dua kaki sudut ini kita ukur untuk sudut ABC, kita simpulkan berarti besar sudut ABC adalah 115 derajat dengan dibuktikannya 2 kali, yaitu dengan kaki sudut AB dan BC. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih paham dari sebelumnya? Oke, kita coba supaya lebih paham lagi. Kita ukur sudut BCD. Yang mana BCD? Titik tengah sudutnya adalah C, maka kita fokus ke sudut C. BCD. Kaki sudutnya apa saja? Ya, benar. Kaki sudutnya adalah BC dan CD. BC dan CD. Kita ukur dulu ya teman-teman ya. Dari kaki sudut BC. Oke, kalau teman-teman mengukur seperti ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Memang nolnya sudah ada di sini, sebelah sini kaki sudut CD. Cuma yang mau kita ukur tidak ada sebelah sini, maka hindari seperti ini.
kita bisa mengukurnya dengan seperti ini. Dari BC ya. Nah, kaki sudut BC untuk sudut BCD. Seperti ini, tempatkan titik pusat busur di titik C. Nolnya luruskan. Karena kita menggunakan kaki sudut BC, maka nolnya di sini ada nol yang hitam ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat kaki sudut CD-nya ada di angka berapa? 0 ternyata ada di antara 60 dan 70. Berarti di sini adalah 65 derajat untuk sudut BCD. Dengan kaki sudut yang kita ukur adalah BC. Kita tulis 65 derajat. Satu lagi sudut BCD, ya kaki sudut CD yang akan kita ukur. Di sini tempatkan kembali titik pusat busurnya di titik C. Seperti ini. Nolnya karena menggunakan CD, kaki sudut CD, berarti nolnya nol yang merah. Oke. Sudah, kita luruskan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan dia ada di antara 60 dan 70. Maka kita tuliskan 65 di sini. Maka sudut BCD dengan kaki sudut CD atau DC 65 derajat. Kita simpulkan besar sudut BCD setelah diukur dengan kaki sudut BC dan CD masing-masing 65. Maka kita simpulkan besar sudut BCD adalah 65 derajat. Bagaimana teman-teman? Semoga sudah lebih dan lebih paham lagi. Bagaimana dengan kedua sudut berikutnya, yaitu CDA. CDA berarti kita fokus ke sudut di titik D dengan kaki sudut CD dan DA. Silakan teman-teman bisa mencoba sendiri dari kaki sudut CD dan DA. Bagaimana hasilnya? Apakah sama jawabannya? Coba kita akan ukur salah satu saja ya. Dari DA, kaki sudut. Kita ukur. Seperti ini. Nolnya kita gunakan nol yang merah karena memang kaki sudutnya ada di sebelah sini. Kita lihat ini DA, bagaimana DC nya menunjuk ke angka berapa? 0, 10, 20, 30, lebih dari 90, 100 dan ada di antara 110 dan 120. Maka kita tentukan besar sudut dari CDA adalah 115. Ini ya, 115. Teman-teman bisa membuktikannya dari kaki sudut CD. Selanjutnya sudut DAB, berarti titik fokusnya di sudut A. Berapakah besarnya? Kita tentukan dari sini ya, dari kaki sudut AB. Tempatkan titik pusat busurnya di A dan nolnya yang kita gunakan nol yang merah karena kita menggunakan kaki sudut AB. Seperti ini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ada di antara 60 dan 70. Maka kita tentukan ABD adalah DAB adalah 65 derajat diukur dari kaki sudut AB. Jika teman-teman yang mengukur dari kaki sudut DA, silahkan. Apakah jawabannya sama 65? Silahkan dibuktikan. Oke, mudah-mudahan lebih paham. Setelah ini kita akan membahas halaman 152. Nah, teman-teman, ini pembahasan tugas matematika di halaman 152. Nah, teman-teman bisa bandingkan jawabannya dengan jawaban teman-teman untuk tugas bangun datar ini. Silahkan dicek kembali. Jika ada yang salah, silahkan diperbaiki. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Bisa lewat video call atau dengan media lainnya yang telah disepakati. Semangat teman-teman. Jika ada yang tanyakan, tidak usah malu dan ragu. Untuk mengukur sudut yang dibentuk oleh dua buah jarum jam, yaitu mengenai sudut terkecil yang dibentuk oleh dua buah jarum jam. Tapi sebelum kita mengukur sudut tersebut, kita review kembali. Di sini ada sebuah lingkaran yang digambar dari
sebuah busur di sini. Busur ini kita lihat besarnya adalah 180 derajat. Ketika dua busur ini, satu busur kita gambar lalu satu buahnya lagi kita gambar, akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat yang dibentuk dari setengah lingkaran ya, yaitu setengah lingkaran itu bisa kita bilang satu busur ini 180 dengan 180, jadi dijumlahkan menjadi 360. Ini adalah satu lingkaran penuh. Dan kemarin teman-teman sudah melihat video penjelasan di awal, ketika satu lingkaran penuh ini ada jumlah jamnya adalah 12, dari angka 1 sampai angka 12. Di sini 12 jam sama dengan derajatnya adalah 360. Sehingga kita bisa simpulkan 1 jamnya adalah 360 dibagi 12, sehingga 1 jam itu sama dengan 30 derajat. Ini pun nanti bisa dibuktikan dengan pengukuran sudut ya. Jadi ada dua hal yang teman-teman perlu coba buktikan. Oke, kita mulai pengukuran sudutnya yang dibentuk oleh dua buah jarum jam. Di sini menunjukkan pukul 5 tepat ya. Yang kita ukur di sini adalah perintahnya, silahkan di buku tulis WWP milikmu, kemudian hitunglah besar sudut terkecil ya. Jadi Bu tambahkan di sini ditandai sudut terkecil, bukan sudut terbesar. Maksudnya sudut terkecil adalah di sini ada jarum panjang dan jarum pendek. Kita lihat sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini dan pilihlah sudut yang terkecil. Seperti ini yang akan kita hitung, bukan sebaliknya yang ini. Ini adalah sudut terbesar. Kalau di sini jumlahnya 360, nanti kita hitung berapa sudut terkecilnya ya. Kita hitung. Yang pertama caranya dengan mengukur dulu, diutamakan dengan mengukur karena awal materi kita adalah mengukur sudut. Jadi kita ukur dulu. Kita bisa memilih dengan cara seperti ini. Boleh menggunakan yang jarum panjangnya ya. Kita tempatkan titik pusat busurnya pada titik pusat jam. Seperti ini. Luruskan kembali seperti mengukur sebelumnya. Seperti ini. 0 yang akan kita gunakan 0 yang berwarna hitam karena garisnya melalui sisi sebelah sini. Seperti ini. Ya, lalu kita lihat menunjuk ke mana jarum pendeknya. Di sini ya 0, 10 dan seterusnya kita lihat ternyata menunjuk di angka 150. Maka kita bisa tulis besar sudutnya adalah 150. Atau jika teman-teman ingin menggunakan perkalian yang 1 jam sama dengan 30 derajat seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 kali 30 sama dengan 150. Jika memang sama, berarti jawaban teman-teman benar. Oke, yang kedua, kita lihat jam 3 tepat. Di sini besar sudutnya adalah kita ukur, tempatkan lagi seperti ini. Yang kita gunakan 0 yang warna merah karena sisi sebelah sini yang kita gunakan untuk mengukur. Seperti ini. Dan jam 12-nya tepat menunjuk ke 90, maka besar sudutnya 90. Atau teman-teman bisa menggunakan 1, 2, 3. 3 kali 30 maka 90. Oke. Selanjutnya nomor 2. Yang nomor ini di sini menunjuk jam 10. Kita lihat ya. Kita ukur dulu. Tempatkan titik pusat busurnya di sini. Ini kaki sudutnya yang kita ukur ke arah sini. Kita gunakan 0 yang merah. Kita lihat. Ini 0 yang merah maka menunjuk ke tanda panahnya ke angka 60. Maka di sini adalah 60. Atau kita hitung 1, 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Kesalahannya di beberapa hasil jawaban teman-teman ada yang menjawab 300 derajat. Ini adalah salah ya. Kenapa? Karena yang diminta adalah sudut terkecilnya, bukan sudut terbesar. 300 derajat itu yang ini. Ini adalah 300 derajat. Yang diminta adalah sudut terkecil, maka jawabannya adalah 60. Bukan dengan cara mengalihkan seperti ini. Ini ada kesalahan. Jadi jika memang teman-teman ada yang masih seperti ini, silahkan diperbaiki. Yang benar adalah 60 dengan cara pengukuran atau seperti ini menghitungnya 1, 2 kali 30 sama dengan 60. Oke, selanjutnya
di nomor ini sama kita ukur juga. Jika teman-teman mau mencoba menggunakan mengukur dengan jarum jam pendeknya bisa. Tempatkan titik pusat busurnya di titik pusat jamnya, luruskan dengan jarum pendek jamnya. Sudah? Ketika sudah berarti yang digunakan adalah nol yang hitam ya, karena yang digunakan garis jarum yang di sini. Setelah itu kita lihat dari nol sini dia menunjuk ke arah mana? Ke arah sini. Ya, yaitu 120 karena yang kita gunakan yang hitam. Kita tulis 120 atau kita hitung 1 2 3 4. 4 kali 30 sama dengan 120. Kesalahannya adalah di beberapa jawaban teman-teman ada yang mengalihkan. Oh, ini jam 8. 8 kali 30 240. Itu jawaban yang kurang tepat. Silahkan diperbaiki. Cara yang benar adalah seperti ini. Dengan menghitung dulu ada berapa jamnya, jarak jamnya sampai ke angka ini 12, ternyata 4 dikalikan 30 atau diukur dengan menggunakan busur derajat. Yang terakhir ini menunjukkan jam 1, maka kita ukur dulu ya. Di sini kita tempatkan busur titik pusat busurnya, lalu jarum jam pendeknya menunjuk ke angka 0 yang berwarna merah. Kita lihat di sini menunjukkan angka 30. Ya, menunjukkan angka 30 di sini ya. Nah, ini kan angka 30 atau ini adalah 1 ya. Jam 1 atau jaraknya 1. 1 kali 30 sama dengan 30. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dari jawaban Buria tadi silahkan dibandingkan dengan jawaban teman-teman dan diperbaiki. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan bisa lebih menguatkan konsep yang sudah dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.